Kisah ini menceritakan karomah Joko Samudro atau Raden Ainul Yakin yang biasa dikenal dengan nama Sunan Giri. Bahkan ia juga disebut sebagai Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih. Sunan Giri lahir di Blambangan pertengahan abad ke-15, anak dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Sunan Giri saat masih kecil dibuang ke laut oleh ibunya atas perintah sang kakek, yakni Prabu Menak Semboyo. Sunan Giri kecil lalu diselamatkan pelaut saat melintasi Selat Bali. Kemudian ia diserahkan kepada Nyai Gede Pinateh, seorang saudagar kaya raya. Lalu ia pun diberi nama Joko Samudro atau laki-laki yang ditemukan di laut. Setelah dewasa, Sunan Giri dititipkan kepada Sunan Ampel untuk belajar agama Islam. Setelah mengetahui identitas dari Sunan Giri, lalu Sunan Ampel mengirimnya ke Pasai dan bertemu dengan ayahnya Maulana Ishak, sehingga ia pun mengetahui asal muasal mengapa dulu ia dibuang. Hingga akhirnya ia menjadi pendakwah usai berkelana di beberapa wilayah. Dalam mengajarkan ilmu agama Islam, Sunan Giri banyak mendapat tantangan. Namun dengan tekadnya, ia pun berhasil menjadikan orang-orang di Gresik memeluk agama Islam dengan berbondong-bondong. Kurang lebih 3 tahun lamanya, Sunan Giri mendirikan pondok pesantren yang terletak di Gunung Giri. Termasuklah nama pondok itu ke seluruh penjuru Pulau Jawa. Dan dalam pada itu, tersebutlah di Gunung Lawu terdapat sebuah padepokan yang dipimpin oleh seorang begawan sakti bernama Minto Semeru. Konon, kabarnya begawan Minto ini sangat sakti. Suatu ketika, begawan Minto Semeru mendengar nama Sunan Giri yang baru mendirikan padepokan di Gunung Giri. Mendengar hal ini, begawan Minto merasa tersaingi. Karena itu, berangkatlah begawan Minto ke padepokan Giri. Pada saat begawan Minto tiba, Sunan Giri sedang mengerjakan sholat. Dia hanya bertemu dengan salah satu muridnya yang menjaga pintu gerbang padepokan Giri. "Dapatkah aku bertemu dengan Sunan Giri?" tanya sang begawan. "Siapakah tuan ini? Dan dari mana asalnya?" tanya si penjaga gerbang. "Katakan, aku ingin bertemu dengan pemimpin padepokan ini," ujar begawan Minto. "Kanjeng Sunan sedang sholat," sahut sang penjaga pintu. "Sudah, cepat katakan ada tamu dari jauh yang ingin bertemu," ujar sang begawan lagi. Akhirnya penjaga pintu gerbang itu segera menemui Kanjeng Sunan di tempat sholat. Kebetulan Kanjeng Sunan sudah selesai sholatnya. "Ada apa muridku?" tanya Kanjeng Sunan Giri.
Ada seorang tamu dari jauh ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan, jawab muridnya dengan santun. Suruh dia masuk, jawab Kanjeng Sunan Giri. Akhirnya murid Kanjeng Sunan tersebut menemui sang begawan seraya mengajaknya masuk ke dalam lingkungan pesantren. Sementara Sunan Giri menyambut kedatangannya dengan ramah. Sedikit pun tak ada kecurigaan bahwa kedatangan sang begawan untuk mengajak adu kesaktian. Kisana ini berasal dari mana? Tanya Kanjeng Sunan seraya hendak berkenalan. Namaku Begawan Minto Semeru, datang dari Gunung Lawu. Aku mendengar berita bahwa Tuan adalah guru besar Padepokan Sunan Giri, seorang guru sakti berilmu tinggi. Terus terang saja, kedatanganku kemari ingin mencoba kesaktian Tuan Guru, ujar Begawan Minto dengan mantap. Mencoba kesaktianku? Tanya Sunan Giri. Iya, bila nanti aku yang kalah, aku bersedia mengabdi kepada Tuan Guru sebagai murid. Dan bila Tuan Guru yang kalah, maka akan kupenggal leher Tuan Guru agar di tanah Jawa ini tidak ada seorang pun yang dianggap sakti kecuali aku, kata Begawan Semeru dengan yakin. Ketahuilah Kisana bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah kepunyaan Gusti Allah. Dia Maha Kuasa lagi Maha Sakti. Karena itu, jika Kisana hendak mengalahkan aku dan memenggal leherku, maka jika Tuhan tidak menghendaki, sejuta orang seperti Kisana pun tak akan mampu melaksanakannya, ujar Kanjeng Sunan dengan sopan. Jelasnya Tuan Guru telah menerima tantanganku ini, ujar Begawan Minto Semeru. Silahkan bila Tuan ingin mencoba ilmu ciptaan Tuhan kepadaku, sahut Kanjeng Sunan. Kedua orang itu kemudian keluar dari lingkungan pesantren menuju lapangan luas dan saling berhadapan. Sebelum memulai pertarungan, marilah kita main tebak dahulu. Aku akan mengubur binatang di atas gunung pertukangan. Tuan tinggal menebak binatang apa yang aku kubur itu, kata sang begawan sambil tertawa terkekeh-kekeh. Silakan, sahut Kanjeng Sunan. Dengan gerakan cepat, Begawan Minto Semeru melesat menuju gunung pertukangan. Di sana dia menangkap 2 ekor angsa, jantan dan betina. Lalu kedua angsa itu dikubur hidup-hidup. Setelah selesai, dia kembali ke tempat semula Kanjeng Sunan berada. Nah, binatang apa yang saya kubur di gunung itu, Tuan Guru? Tanya sang begawan serasa mengejek. Yang Tuan kubur itu adalah sepasang ular naga, jawab Kanjeng Sunan kalem. Serentak Begawan Minto Semeru tertawa terbahak-bahak. Mendengar jawaban Sunan, seraya berkata, tebakan Tuan salah besar. Selanjutnya, sang begawan berkata, yang saya kubur adalah sepasang angsa. Apa Tuan tidak salah lihat? Sebaiknya Tuan kembali dan bongkarlah apa yang Tuan kubur itu, kata Kanjeng Sunan meyakinkan. Justru Tuanlah yang harus melihatnya agar Tuan menerima kekalahan Tuan, sahut sang begawan. Kalau begitu, marilah kita lihat bersama-sama Tuan Begawan, kata Kanjeng Sunan Giri. Hanya beberapa kejap mata, kedua orang itu tiba di gunung pertukangan. Begawan Minto Semeru membongkar binatang tangkapannya yang dikubur tersebut.
Tiba-tiba keluarlah sepasang ular naga. Sang Begawan terkejut seraya bergumam, "Kali ini aku kalah, tapi awas untuk yang kedua kalinya." Berkali-kali Sang Begawan mengeluarkan ilmu kesaktiannya, dan berkali-kali pula ia tidak dapat mengalahkan ilmu Kanjeng Sunan Giri. Hingga akhirnya Sang Begawan mengeluarkan ilmu andalannya. Sang Begawan melepaskan ikat kepalanya, lalu dilemparkan ke udara. Dengan ilmu andalannya, ikat kepala itu melesat ke udara dengan kecepatan yang sulit dipandang mata. Namun, Kanjeng Sunan Giri tidak tinggal diam. Dilemparkanlah sorban dan melesat ke udara memburu ikat kepala Sang Begawan. Sorban Kanjeng Sunan dapat menyusul ikat kepala Sang Begawan, bahkan dapat menumpangi ikat kepala Begawan Minto Semeru. Dengan lambaian tangan Kanjeng Sunan, kedua benda itu meluncur ke bawah dan tepat jatuh di hadapan Sang Begawan. Sorban Kanjeng Sunan tetap berada di atas, sementara ikat kepala Sang Begawan berada di bawah. Hal tersebut menandakan bahwa Sang Begawan tetap kalah. Sang Begawan semakin penasaran. Dicobanya adu kesaktian sekali lagi. Sang Begawan menciptakan beberapa butir telur. Telur-telur itu disusunnya dari bawah ke atas. Anehnya, telur-telur itu tidak jatuh. Melihat permainan itu, Kanjeng Sunan tidak mau kalah. Telur-telur itu diambilnya satu persatu dari bawah. Dan lebih aneh lagi, telur-telur itu tidak jatuh ke bawah, hingga telur itu dapat diambil semuanya. Dengan diliputi rasa malu di hadapan para penonton, akhirnya Sang Begawan Minto mengajak duel Kanjeng Sunan dengan jurus-jurus pamungkas. Setelah keduanya siap, mulailah Sang Begawan menyerang Kanjeng Sunan dengan jurus-jurus andalannya. Secepat kilat, pukulan Sang Begawan menghantam Kanjeng Sunan. Secepat kilat pula, Kanjeng Sunan mengembalikan pukulan itu kepada Sang Begawan dengan dorongan telapak tangannya. Tak ayal lagi pukulan itu mengenai Sang Begawan sendiri. Sesuai dengan janji, akhirnya Sang Begawan mengaku kalah dan berlutut di hadapan Kanjeng Sunan Giri. Ia pun lalu meminta maaf atas kesombongannya. "Kali ini kuserahkan jiwa ragaku kepada Kanjeng Sunan. Aku bersedia menjadi murid Kanjeng Sunan," kata Begawan Minto Semeru. "Soal itu mudah. Yang penting Tuan kenali dulu ajaran agama Islam," jawab Kanjeng Sunan Giri. "Semula aku berjanji, jika aku kalah, aku bersedia menjadi murid Kanjeng. Dan itu berarti aku harus belajar ilmu-ilmu yang Kanjeng Sunan miliki," sahut Begawan Minto Semeru. Demikianlah hasil adu kesaktian Sang Begawan Minto Semeru dengan Kanjeng Sunan Giri yang dimenangkan oleh Kanjeng Sunan Giri. Dan akhirnya Begawan Minto Semeru menjadi murid Kanjeng Sunan Giri. Setelah dirasa sudah cukup lama menimba ilmu dari Kanjeng Sunan Giri, akhirnya Begawan Minto Semeru kembali ke Gunung Lawu. Di sana Sang Begawan mengajak murid-muridnya untuk mengenal ajaran agama Islam. Sampai akhir hayatnya, Raden Paku atau Sunan Giri tetaplah merupakan pahlawan Islam yang sangat diagungkan.
beliau merupakan orang yang banyak menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan sekitarnya. Tepat pada hari Senin bulan Dzulhijjah, beliau meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Gunung Kiri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Sampai saat ini, banyak peziarah dari penjuru tanah air datang ke makam beliau karena jasa-jasa beliau dalam menyebarkan agama Islam. Semoga jasa-jasa beliau dalam menegakkan ajaran agama Islam diterima di sisi Gusti Allah. Konon, menurut catatan sejarah, silsilah Sunan Giri bila dilihat dari jalur ayahnya, yakni Syekh Maulana Ishaq, masih berhubungan dengan baginda Kanjeng Rasulullah. Dan bila silsilah keturunan dari ibunya, yakni Dewi Sekar Dadu, masih ada hubungan dengan Raja Majapahit, Prabu Hayam Wuruk.